Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desri Nur Kairunisa, NIM 2014010117. Nah, materi pada kali ini yaitu tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Yang pertama, pentingnya toleransi. Toleransi merupakan konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghargai dan sikap saling kerjasama antara kelompok masyarakat dengan beragam perbedaan. Toleransi sangat penting dalam kehidupan kita, baik dalam bertutur kata maupun dalam bertingkah laku. Toleransi juga merupakan awal dari sikap menerima bahwa perbedaan bukanlah hal yang salah. Namun, perbedaan harus dihargai dan dimengerti sebagai kekayaan. Misalnya, perbedaan ras, perbedaan suku, perbedaan agama, dan perbedaan berpendapat. Nah, dengan perbedaan ini, diharapkan manusia dapat mempunyai sikap toleransi terhadap segala perbedaan dan dapat hidup rukun di dalam kelompok masyarakat. Dalil tentang toleransi. Dalil tentang toleransi dijelaskan dalam Quran surat Yunus ayat 40-41 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kazzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'u mimma ta'malun. Artinya, di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Yunus ayat 40. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri dari terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri dari apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Yunus ayat 41. Kandungan Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41. Yang pertama, kandungan Quran Surat Yunus ayat 40. Di sini Allah menjelaskan bahwa setelah Nabi Muhammad berdakwah, ada orang yang beriman kepada Al-Quran dan ada juga yang mengikutinya serta memperoleh manfaat dari risalah yang disampaikan, tapi ada juga yang tidak beriman dan mereka mati dalam kekafiran. Quran Surat Yunus ayat 41. Allah memberikan penegasan kepada Rasul-Nya bahwa jika mereka mendustakanmu, katakanlah bahwa bagiku pekerjaanku dan bagi kalian pekerjaan kalian. Kalian berlepas diri dari apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan tidak pernah zalim. Bahkan Dia memberi kepada setiap manusia sesuai dengan apa yang diterimanya. Selanjutnya, manfaat dari toleransi. Yang pertama, menguatkan tali persaudaraan. Yang kedua, menciptakan keharmonisan dan kedamaian. Sikap toleransi dapat menjaga hubungan masyarakat agar tetap harmonis di tengah perbedaan. Nah, dengan adanya sikap toleransi, kenyamanan dan ketentraman masyarakat akan terjaga tanpa adanya konflik karena perbedaan. Yang ketiga, menumbuhkan dan menguatkan rasa nasionalisme. Sikap toleransi bertujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan akibat banyaknya perbedaan. Terjadinya perpecahan dapat merugikan masing-masing individu dalam melakukan aktivitas sosialnya. Selanjutnya, saling menghargai adanya perbedaan keyakinan. Toleransi diciptakan untuk saling melengkapi dan menyatukan perbedaan karena perbedaan berpotensi menyebabkan konflik. Selanjutnya, belajar empati, yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain.
Yang terakhir, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Selanjutnya, materi yang kedua, menghindarkan diri dari perilaku tindak kekerasan. Manusia dianugerahi oleh Allah berupa nafsu. Nah, dengan nafsu ini manusia dapat merasakan benci dan cinta. Permusuhan berasal dari rasa benci yang dimiliki oleh setiap manusia. Sebagaimana cinta, benci pun berasal dari nafsu yang harus bertumpu di atas pondasi akal. Akhir-akhir ini kita sering melihat bahwa tindakan kekerasan disebabkan oleh pemahaman dan keyakinan yang berbeda. Karena perbedaan keyakinan dan pemahaman, banyak orang yang menghujat dan berakhir dengan kekerasan. Berikut adalah ilustrasi perilaku tindak kekerasan. Dalil tentang menghindarkan diri dari perilaku tindak kekerasan terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 32 yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Pelajaran yang dapat kita petik dari Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Nah, yang pertama, nasib kehidupan manusia di sepanjang sejarah memiliki kaitan dengan orang lain. Nasib manusia dalam sepanjang sejarah merupakan mata rantai yang saling berhubungan. Oleh karena itu, terputusnya sebuah mata rantai maka akan mengakibatkan musnahnya sejumlah besar umat manusia. Yang kedua, nilai suatu pekerjaan berkaitan dengan tujuan mereka. Pembunuhan seorang manusia dengan maksud jahat merupakan pemusnahan sebuah masyarakat. Tetapi keputusan pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap seorang pembunuh dalam rangka qisas merupakan sumber kehidupan masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga, mereka yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan penyelamatan jiwa manusia, seperti dokter, perawat, atau polisi harus mengerti nilai pekerjaan mereka. Menyembuhkan atau menyelamatkan orang yang sakit dari kematian bagaikan menyelamatkan sebuah masyarakat dari kehancuran. Nah, itulah materi kita pada kali ini tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.